Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kawan-kawan sejawat, ini adalah podcast perdana Oke. yang namanya adalah Polaris. Apa tuh Polaris? Podcast laris. Oh, bukan. Podcast Pelatihan pelatihan dan inspirasi. Ya. Oke. Oke, rekan Nah. sejawat, podcast ini merupakan podcast perdana dari kami di Kota Medan untuk membahas tentang Dunia Lika-liku. kerja. Lika-liku. Lika-liku dunia kerja. Kalau dari site YouTube-nya Lika-liku luka laki-laki. Siap. Karena memang dunia kerja kan lebih Yes. identik ya dengan para lelaki ya. Ya. Tapi sebelum kita buka mungkin kita perkenalkan dulu nih. Ya. Jadi di samping kiri saya ada host kita yaitu Andi Farijal. Oke. Dan sebelah kanan saya ada Pak Hairi Saputra. Oke, jadi kita kedatangan tamu nih jauh-jauh. Tamu awal ya. First performance kita ini manajer di suatu perusahaan yang nanti kita ulik-ulik bagaimana kisah sukses beliau dan mudah-mudahan jadi inspirasi ya Pak Andi ya. Iya. Inspirasi bagi kawan-kawan semua. Ini cerita betulnya apa cerita ya tesnya? kita anggap sumber ini ayahnya. Jadi Boleh itu langsung menghubungi kontak person ayah saya. Iya. Bisa saya bagi. jadi nanti kita ulik-ulik lah ya tentang beliau. Usah gini aja. Sampai 6. Jadi kita ulik-ulik beliau, semoga nanti kita dapat inspirasi ya. Nah, bagusnya gini aja. Bagusnya tentang diri pribadi. Oh gitu ya. Nah, karena ini kan start Ini awal start awal, masuk dulu ya. bekerja. Oke. Nah, start Iya, awal masuk benar-benar. kerja. Ya Jadi kan? mungkin bisa kita mulai lah ya. kita mulai sendiri. Oke. Nah, Nah, kenalan dulu kita ini kedatangan tamu kita dengan Pak Reksi ya. Ya, perkenalkan Ya. nama saya Reksi Febian. Oh, Febian. Memang Febian. Febian. Ya, Febian. Febian, Ada Ya. hubungan sama ini. Rizky Reksi Febrian. Febian itu kebetulan nggak ada hubungan. Ada hubungan ya. Bukan kebetulan, memang gak ada hubungannya. Ya, nggak usah dihubung-hubungkan. Ada hubungan ya, benar-benar. Nah, ini saat ini Reksi apa aktivitas ini? Kerja, kuliah atau apa? Alhamdulillah saya bekerja di salah satu perusahaan industri oleochemical di Sumatera Utara. Keren ya. Alhamdulillah Pak. Nah, kerja di Oleo, apa sih Oleo itu ya? Oleo itu apa ya? Itu apa? Tentang produk yang turun dari kelapa sawit. Turunan ya. Iya. Oke, jadi rekan-rekan semua, podcast ini sangat menarik karena gimana? kita langsung dengan praktisi ataupun pelaku industri. Nah, benar. Iya, pekerja di industri itu, bukan kita akan masuk dunia industri atau gimana caranya supaya bisa Artinya yang masuk. sudah berpengalaman lah Yes, ya. ya. Oke. Ini adalah salah satu contoh yang baik, bukan dari sisi pengalamannya, tapi kok bisa sih akhirnya terjun atau masuk, join ke dalam perusahaan oleochemical. Ya. Apa karena ada sesuatu yang didorong? Ya, prinsip seperti orang yang masuk ingin mencoba belajar berenang, ya kan, caranya adalah didorong. Ceburi lah langsung. Ceburin aja langsung. Kemudian dia bisa sendiri. Benar. Apakah akan konsep seperti itu? Ya, kita tunggu sekarang. Oke. Jadi kita lanjut aja lagi ya. Kita lanjut. Ini latihan menunggu tamu yang spesial sebenarnya. Ini Ya. pembukaan ini. Pembukaan. Jadi kita latihan dulu Ya. untuk kawan-kawan semua. Jadi setelah Pak Reksi ya masuk ke dunia industri ini, hal apa yang berbeda? Dulu kan masa kuliah ya, kuliah dengan dunia kerja mungkin ada perbedaannya. Apa sih yang pertama kali lah Pak Reksi rasakan? Sebelumnya saya ingin meralat sedikit, saya belum berpengalaman ya. Ini awal kejeburnya. Ini awal kejebur kejebur saya, masuk dunia masih kerja. baru dunia kerja. Iya. Nah, itu pertama yang saya ralat ya. Terus yang pertama yang saya rasakan perbedaannya itu ketika kita belajar di kuliah itu berbeda dengan yang terjadi di lapangan. Yang pertama itu pertama kita kalau misalnya kita di dunia pendidikan, kita dikasih ilmunya, nih kalian harus belajar ini. Sementara di dunia kerja itu berbeda total. Kenapa? Karena kita nggak akan menemukan ilmu itu kalau nggak kita cari. Jadi kita yang berusaha, kita yang nyari pengalaman kita harus yang ingin tahu terhadap apa yang kita kerjakan. Oke, jadi sebentar ya. Jadi
berbeda total, artinya 180 derajat ya. Benar. Ya, berbeda total. Jadi sebenarnya menurut Reksi sendiri, apa sih fungsinya perguruan tinggi itu? Kenapa kok bisa berbeda dengan dunia kerja? Oh ya, yang pertama kalau perbedaannya sih benar, pendidikan itu bahwasanya kita mendapatkan ilmu. Yang pertama itu sebagai pondasi dasar untuk kita bekerja. Tetapi dalam dunia kerja itu kan bukan hanya melulu tentang pembelajaran pendidikan untuk teori kita, tapi lebih banyak ke arah praktek kita. Terus gimana kita caranya berhubungan baik, berkomunikasi, dan juga kita harus tahu gimana caranya membangun sebuah tim yang bagus, kerjasama, teamwork, dan mungkin untuk pengalaman kita ya, kita lebih banyak bertemu dengan orang, bertemu dengan watak-watak orang, jadi kita tuh harus bisa bersikap. Dan itu ada di dunia kampus. Dan itu ada dunia kampus, tetapi tidak mendetail seperti yang kita rasakan di dunia kerja. Oh, jadi di kampus itu sebenarnya bukan hanya melulu soal ilmu ya. Iya, benar. Ya, benar. tapi di situ bagaimana kita bisa belajar, seperti yang katakan tadi, bisa belajar, melihat orang lain, bekerja sama dengan orang lain. Artinya di kampus itu nggak melulu kita 4P ya, pagi, kupu-kupu, ulang, kuliah pulang. Iya. Kupu-kupu. Iya. Benar. Atau D5 ya, duduk, dongok, dan diam, dolan lagi, jalan-jalan lagi. Ya, gitu. Ya. Artinya kampus itu mindset kita ketika belajar di kampus itu nggak melulu soal belajar, tapi bagaimana kita membangun hubungan dengan rekan-rekan sesama kolega kampus. Dan yang terpenting, apakah Resi pernah ikut organisasi? Pernah. Ya, organisasi apa? Himpunan Mahasiswa Mesin. Wih, HMM ya. HMM ya. Jadi di situ semua itu apa? Iron Man atau bukan? Semua mesin. Kan mesin. Enggak sih. Kalau Seperti itu ya. Kalau mesin kan banyak ininya sih, banyak bidangnya. Ya, lebih fokus kemana? Kemarin saya ngambil konversi energi. Nah, kalau untuk dari ininya, apa namanya, dari serikatan sendiri sebagai apa? Sekretaris, bendahara, ketua, anggota? Saya anggota aja sih. Anggota ya. Ada yang luar biasa, ada anggota biasa. Anggota biasa saja. Ya, dari situ apa yang bisa dipetik pelajaran ketika ikut organisasi? Yang pertama kita tentang manajemen waktu ya. Manajemen waktu, gimana caranya kita memanage waktu itu, gimana kita waktunya memang harus memprioritaskan antara pendidikan kita dengan kegiatan-kegiatan organisasi. Terus yang kedua ya seperti yang saya bilang sebelumnya, itu kita gimana caranya kita diberi tanggung jawab, kita harus bisa menyelesaikan tanggung jawab itu. Itu. Ya. Dari kampus misal masuk pagi nih atau siang atau sore atau malam? Saya kemarin ngambilnya untuk malam, mahasiswa malam. Oh, mahasiswa malam. Iya, mahasiswa Jadi malam. pagi sampai sore ngapain? Pagi sampai sore sebelumnya saya jualan, Pak. Ini hal yang menarik juga lagi nih. Ini kita bongkar lagi ya. Jadi jarang ya yang mahasiswa yang mau ya menerjunkan diri untuk usaha ya. Iya. Ini salah satunya apa yang dikerjakan? Itu saya jualan roti, Pak. Wih, iya. Saya pekerja sih. Nah, itu orang tua apakah tahu? Sebelumnya orang tua nggak ngizinkan sih sebenarnya. Iya, pasti ya, karena memang mungkin takut lah ya. Karena takut terbengkalai kalau pendidikannya nggak selesai atau misalnya. Jadi itu kuliah malam. Kuliah malam, Pak. Di kampus Universitas Medan Area. UMA. Iya. Di jalan di Setiabudi, Pak. Setiabudi ya. Iya, yang di Ismailiyah ya atau dia Jalan Sesrayu, Pak. Sesrayu. Jadi selama kemarin kurang lebih berwirausaha itu ada berapa lama? Itu selama 1 tahun, Pak. 1 tahun. Iya. Lumayan sih, Pak. Sendiri atau itu ada kenalan saya, dia pengusaha roti. Jadi kebetulan dia memang kemarin lagi membutuhkan karyawan. Iya, karyawan untuk itunya. Jadi sekalian untuk ibaratnya kayak ngetes pasar nih, gimana caranya kita jualannya itu pas nggak gitu, laku nggak gitu kira-kira. Jadi sebelumnya itu ya seperti itu, saya biar sekalian untuk mengetahui pangsa pasarnya itu gimana sih kalau misalnya roti gitu. Rotinya itu roti kecil-kecil ya, namanya roti unyil dulu. Ya, itu dulu di Bandung terkenalnya, dan kami coba bawanya ke Medan.
Jualan kemana di daerah? Di Tasbih, Pak. Tasbih ya. Tasbih. Oh, berarti Swalayan itu Tasbih. bukan barang yang dibuat di rumah, Bukan, tapi Pak. kita sebagai itu barang yang diproduksi, Pak. Produksi sendiri. di rumah. Enggak, bukan di rumah saya tapi di rumah teman saya. Ya, artinya sebagai reseller lah ya. Ya. Lebih ke reseller atau seller utama? Dia sekalian produksi, di situ sekalian dia untuk menjualkan gitu, Pak. Oke, luar biasa. Ya. Iya, Pak. Nah, Gitu. ini selama 1 tahun lebih ya. Iya, Pak. Nah, kira-kira apa sih yang bisa diambil di situ? Yang diambil pertama sih Selain benefitnya ya, Oh, selain iya, benar. apa cuan ya, Pak? Cuannya. Oh, iya. Yang pertama pengalamannya sih, terus bagaimana kita caranya menganalisis pasar itu kan. Jujur sih sebelumnya itu saya masih nol dalam bidang kayak gitu. Tapi semenjak saya bekerja di situ, saya menambah pengalaman bahwasannya mengetes pasar itu sebelum kita berwirausaha itu sangat penting. Ya. Tapi itu kan bareng teman-teman ya, Bareng teman-teman sebenarnya. sesama teknik mesin ya. Ada dari teknik yang lain mungkin juga. Iya, Pak. Ya, gabung lah ya. Artinya di situ kita belajar sambil berusaha ya kan, mengisi waktu luang dan seterusnya. Nah, itu bisa ya alhamdulillah ya, cuannya itu untuk jajan ya. Iya, Atau untuk bisa jajan, bayar Pak. uang kuliah. Mungkin Itu belum sih, Pak. Oh, belum ya. belum. Nggak tahu Iya. kan. Untungnya besar. Iya, kan? betul. Mirip saya juga Oh dulu. ya? Saya Di- anak kos. Jangan. Enggak sana aja. Nah, saya Oh, sesi mungkin selanjutnya sebelah ya. kiri Bisa. Nanti kita pengalaman ada juga, sesi gitu ya. sama hosat sebelah ya. Iya. Kita bongkar-bongkar. Ya, sama juga. Nah, jadi jualan itu kan apa ya? Anak mahasiswa kan biasanya mungkin egonya tinggi, kan. Nah, Ada iya, perasaan benar. apa kemarin malu kah ketika jualan, ada mungkin cewek apa dari reaksi sendiri yang beli ditengok dari jauh, Iya. malu-malu seperti apa sih? Gini sih kalau pengalamannya tentang itu, yang pertama kalau misalnya kita ada nih barang, kita baru produksi barang, tapi barang itu nggak laku, jadi mau nggak mau kita harus bikin barang itu laku, ya salah satunya kita beli barang itu sendiri gitu. Oh. Mungkin agak lucu ya, agak itu. Artinya itu nggak laku, kita sendiri yang beli. Harus Iya, harus habiskan. kita itu Berarti pakai kita target. habiskan. Jualan Nggak. tersebut. Untuk menutup pertama, untuk meminimalisir ini ya menutup kos produksi, Produksi, ya, untuk biar lanjut. Kadang harus gitu. Ini Oke. masih awal sih sebenarnya Iya, itu kan. iya, Masih benar, nyoba-nyoba. Dan pada akhirnya sampai sekarang seperti apa nasibnya? Setelah berjalan sekitar beberapa berapa 1 tahun tadi ya? 1 tahun ya, 1 tahun itu banyak halang rintang lah ibaratnya ya. Yang Boleh diceritakan atau ada ya seperti yang saya bilang tadi, pentingnya kita mengetes pasar gitu. Mungkin pada awal-awal penjualan kita plus banyak, ya. banyak terus laku barang. Tapi setelah sekian lama, Berapa lama? itu sebenarnya itu untuk idenya itu 1 tahun kurang. Penjualannya itu kalau misalnya di total itu mungkin sekitar 8 bulanan. bulanan. Oh, gitu secara operasional. Ya, secara Tapi operasional, persiapannya itu itu butuh beberapa bulan. setahun itu udah ini total sama persiapannya Berarti ada- sama produksinya. Berarti gitu. sekitar 4 bulan adalah persiapan, Iya, 8 persiapan bulan ini. adalah operasional. Benar, Artinya memang tentu ada persiapan sebelum kita memulai suatu pekerjaan ya. Iya, benar. Itu udah dihitung untung ruginya belum? Untuk untung ruginya Sebelum persiapan ini ya, saat persiapan persiapan, nih. iya itu sudah kami hitung. Nah. Tetapi karena memang kami masih sama-sama belajar Iya. ya. Ya jadi ya seperti yang saya bilang tadi, kalau misalnya tidak menutup kos produksi, kami yang harus menghabiskan barang itu dulu ya, gitu. sendiri ya. Ya. Jadi kalau misalnya berjalan terus-terusan seperti itu kan juga untuk usaha itu nggak sehat ya sebenarnya. Karena nggak akan bisa menghasilkan keuntungan sebenarnya gitu, malah kita harus nutup terus gitu. Jadi Dan ya akhirnya sekarang semua sudah bubar. berubah. Dan hitungannya untung atau rugi? Kalau dari sisi uang rugi, Rugi. tapi kalau dari sisi pengalaman dan ilmu itu plus banyak. Luar biasa. Ya, Ya. Kita pluskan Oke. dulu ya pada Iya. direksi. Iya. Jadi ada hal yang ingin dilakukan lagi, maksudnya mencoba lagi berwirausaha sekarang ini yang udah bekerja atau seperti apa? Untuk saat ini sepertinya belum Belum ya. belum ada lagi.
tapi rencana mau fokus dulu ke mendalami pekerjaan saya yang sekarang. Harus banyak belajar dulu kan setelah masuk ke dalam dunia kerja. Rencana fokus ke itu dulu. Kerjaan dulu. Iya, pekerjaan dulu. Iya. Oke, kembali ke pekerjaan nih. Ya. Oh, iya. Ini kan kerja nih setelah tamat. Berapa lama nih sebelum bisa dapat kerja? Beberapa bulan saja sih setelah. Berapa bulan? 3 bulan. Karena 3 bulan kosong. Sepertinya Rex ini spesial, artinya nggak dibilang spesial nggak juga Pak Andi. Tapi dia waktu masuk kerja itu sebenarnya belum wisuda ya, bener ya? Iya, belum wisuda. Wah, berarti belum hitungan dari nolnya. Iya. Ketika di wisuda, selamat tali itu dipindahkan ke topi wisudanya. Itu hitungan nol, argonya dari situ. Oh iya. Selamat menerima kan. Selamat datang, Anda masih pengangguran. Oh, iya. Selamat datang di dunia real ya, Pak. Real dan Anda masih pengangguran. Oh, iya. Itu artinya. Tapi alhamdulillahnya sudah ada ya, artinya sudah ada persiapan ya. Sudah ada persiapan. Ya. Oke, baik, mantap. Nah, ini masuk dunia kerja nih. Ya. Pertama kali yang dihadapi masuk kerja kan tentu bukan yang di lapangan kan, tentu HR. HR ya kan, ada namanya human resource-nya. Ya. Apa sih kira-kira yang mereka tanya? Kalau untuk HR sih tentang personal kita ya, tentang personality kita, gimana caranya kita, kelemahan kita, kelebihan kita itu apa gitu, bagaimana cara kita mengatur kekurangan kita itu agar tidak merugikan. Pertama tentang itu sih. Terus yang kedua kemarin untuk wawancaranya itu langsung ke FM-nya ya. Itu kalau misalnya tentang ke usernya, biasa tentang pengalaman kita PKL, pengalaman kita tentang dunia kerja yang secara umum ya. Terus sama dasar-dasar teori kita berdasarkan dari jurusan kita, biasa seperti itu sih. Ya, jadi memang ada juga diceritakan itu salah satu yang tentang organisasi ya. Iya. Ya, balik tadi ya, berarti nyeritain pengalaman wirausahanya juga enggak? Enggak, Pak, enggak ada. Karena nggak ditanya. Karena enggak ditanya. Mungkin itu enggak ditanya. Karena mungkin 1 tahun mungkin ya udahlah nggak usah ceritakan dulu gitu. Tapi Iya, begini, karena masih rugi nih. Ya. Tapi begini ya kan. Bagaimana seorang Rexi sekarang adalah bentukan dari masa lalu. Ya kan, artinya dalam kuliah. Dalam kuliah. Bukan masa lalu dari kecil ya. Enggak. Dari kuliah maksudnya. Ya, artinya pembelajaran dia pernah kontak langsung di lapangan dengan berusaha, kemudian ada ikut pengalaman organisasi. Itulah sangat diperlukan ya. Iya, sangat diperlukan dalam dunia kerja. Ya, karena dunia kerja juga beda jauh atau sama dalam hal organisasi? Kalau organisasi secara teamworknya sama sebenarnya. Kita dikasih tanggung jawab, kita harus nyelesain tanggung jawab, manajemen waktu itu ada. Nah, itu kalau dari organisasinya. Nah, dalam kepahaman ilmu nih, tadi kan ada cerita nih 180 derajat beda. Oh iya. Ya, benar, gitu kan. Nah, gimana sih kok bisa beda gitu? Ya. Kalau berbicara tentang bedanya, mungkin secara dasar ilmunya sama. Tetapi kalau bahwasannya kita ke lapangan kan kita harus tahu nih, ini alat ini gunanya untuk ini. Yang berdasarkan kita baca ya, kita pelajari. Tetapi dalam realnya itu setiap alat itu pasti beda-beda penggunaannya, cara fungsinya. Sementara kita di kuliah, di dunia pendidikan kita nggak dikasih tahu bagaimana cara mengoperasikannya, cara usernya lah, bahwasannya kita mengoperasikan alat itu kita nggak ada dikasih tahu. Berarti kan? ada gap ya, ada gap tentunya antara dunia pendidikan dengan aktual dari dunia kerja. Ya. Tapi walaupun mungkin ada gap, tapi kan yang namanya kita kuliah kan ada kemarin mungkin PKL ya di pabrik, artinya kan kita nggak buta-buta kali lah ya tentang dunia pabrik. Jadi kemarin tuh PKL di mana? Boleh disebutkan langsung Pak? Boleh. Iya, nggak apa-apa. Ini kita apa dengar ini cuman yang orang aja. Apa? Aman itu. Kalau diposting apa enggak lihat nanti lah ya. Pasti ada editing ya. Editing nih yang di ujung sana tuh yang baju hitam. Itu editing kita. Kemarin PKL di ini PT Sinarmas Oleochemical. Itu kayaknya pernah dengar saya Pak Andi. Atau mungkin Pak Andi punya pengalaman gitu. Enggak tahu, kayaknya pernah dengar. Oke, gimana sih? Apa itu? Perusahaan apa itu? Itu perusahaan sama Pak, Oleochemical juga. Oke. Dari oleochemical dan akhirnya benar-benar bekerja di oleochemical.
Iya. Di bagian apa kemarin yang di Sinarmas tersebut? Kemarin reaksi di power plant, Pak. Power plant. Iya, Power boiler. plant. Pembangkitnya ya. Iya, Pak. Oh iya. Selama berapa tahun? Pak. Ini kerja atau apa nih ya? Dikerjain ya. Kerjain. Kemarin 1 bulan aja. 1 bulan. Oh, 1 bulan ya. Nah, dari nampak nggak bedanya? Situ pertama kali nampak bedanya. Iya, perbedaannya pertama sih alatnya ya. Iya. Kalau misalnya yang tempat PKL saya mungkin udah sistem DCS gitu ya. Kalau yang sekarang sih karena itu masih banyak manualnya gitu. Jadi pertama saya bingung masuk nih, loh gimana nih cara mengoperasikannya nih. Yang sebelumnya kan tinggal pakai komputer aja, tinggal kita kasih perintah ke itu. Ini sekarang kita harus kayak mana nih gitu. Sementara kan setiap kali kita di tempat kerja beda alat kan, beda cara pengoperasiannya juga. Iya. Artinya sejauh ini aja sudah 2 tempat berbeda yang sudah dijalani selama bekerja, ya kan. Nah, dari 2 itu, tapi ya sama-sama Oleo ya kan, sama-sama Oleo. Dan akhirnya nyeburlah di dunia Oleo. Yes. Ya. Nyebur dan didorong. Ini tanda kutip ya, didorong ya. Jadi memang setelah kuliah kemarin ada keinginan memang di dunia pabrik atau ada keinginan punya mungkin saya mau kerja di bagian lain atau di perbankan atau sales kayak ya kan. Karena sudah pernah berwirausaha mungkin coba sales atau seperti apa. Pas awal-awalnya sih saya masih bingung ya mau kerja apa. Cuman karena ingin mendalami bidang saya aja sebenarnya gitu sih. Karena bidangnya di teknik mesin kan, sebelumnya PKL juga itu ya saya ingin mendalami itu aja. Kalau untuk urusan berwirausahanya itu ya tergantung niat saya nanti ke depannya. Kira-kira gimana, ada prospek apa nih, tinggal kita jalankan. Ya, aktivitas di luar nih selain bekerja sekarang itu ngapain? Wah, kalau untuk sekarang sih kayaknya hanya bekerja aja. Iya. Kerja aja sampai rumah udah capek. MKT berarti makan kerja tidur. Oh iya, makan kerja tidur sekarang. Itu aja kok sih. Jadi pertanyaan kok jadi males berwirausaha tadi? Nah iya, ini berbeda ya, maksudnya waktu kuliah mungkin semangatnya kemarin 45 masih tinggi semangat gitu. 45. Kenapa? Apa mungkin karena sekarang udah menghasilkan yang jelas? Jadi yang kemarin wirausaha itu nggak semangat lagi gitu. Iya. Untuk itu sih sebenarnya jam kerja sih sebenarnya. Kalau misalnya kuliah dulu waktunya sih luang ya. Waktu senggangnya banyak. Jadi bisa untuk kita belajar. Ini banyak. Kerja reguler atau shift? Sekarang shift sih. Oh, ya, sekarang shift. Oh, berarti sempat reguler. Iya, sempat reguler juga. Beda lah ya kalau dengan reguler dengan shift ya. Beda, Pak. Jadi jam tidur berubah, benar? Iya, benar, jam tidur berubah setiap minggu. Iya. Jadi gimana nih bisa mensiasati itu enggak? Perbedaannya yang penting jaga-jaga kesehatan sih kalau kerja. Iya, benar. Iya, jaga kesehatan aja. Terus yang kedua jangan sampai stres gitu. Berarti kerja nggak boleh stres nih ya? Ini harusnya perlu gitu. dibongkar ya. Harusnya masih gitu. muda tapi udah stres. Stresnya udah tinggi. Stresnya tinggi. Ini faktor di pekerjaannya atau faktor lainnya nih? Iya. Enggak sih, kalau misalnya itu yang penting jangan stres aja. Bukan berarti bahwasanya saya sekarang stres kan, nggak gitu. Itu sih sebenarnya. Jadi sejauh ini selama bekerja stresnya tingkatnya rendah. Tingkat rendah. Tingkat rendah. Apakah karena memang atasannya masih memberi 10%, 20% gratifikasi ya kan? Belum 100%. Iya, karena ngoperasikannya tinggal pencet tombol ya. Iya, enggak juga. Enggak juga. Bisa dibilang kayak gitu. Oh, karena kan manual ya. Iya. Operasionalnya aja. Kalau aktivitas fisik di kerjaan ngapain aja? Oh, ini cerita pengalaman sedih atau cerita ya nggak apa-apa. Sedih juga boleh. Ya, nanti kita kasih nanti ini alunan lagunya ya. Biar didramatisir ya. Enggak sih. Kalau cerita sedih sih enggak, sama sekali enggak. Itu ceritanya itu kalau bahwasannya pertama kita tamat kuliah pasti ego kita masih tinggi nih. Iya. Kita mau nyari kerja yang enak langsung gitu dengan penghasilan yang gede. Tapi kan itu tidak melulu tentang itu. Kalau misalnya kita masalah pekerjaan ya kita kalau misalnya mau gaji tinggi ya kita harus pengalaman kita harus tinggi juga, jam terbang kita harus tinggi. Sementara kalau yang misalnya anak-anak kuliah baru tamat egonya masih tinggi kan, aku mau kerja kayak gini lah, mau kerja kayak gitu. Berarti terkait cita-cita juga lah ya. Iya, sementara perbedaan itunya masih tidak sesuai realita lah ibaratnya.
pas awal-awal kerja sih suruh ini ya banyak kerja fisik nih. Suruh bongkari mesin gitu, sampai bongkar mesin. Ya ngangkat pipanya juga, kotor-kotoran gitu. Sempat terpikir juga, kok gini banget sih kerjaannya, ya kok gini banget sih kerjaannya gitu. Kok bisa nggak tahan kayak gini ya? Gitu. Tapi setelah kita jalani, setelah kita sampai itu sempat nggak bisa tidur malam tuh. Aduh, besok pagi aku harus kerja kayak gini lagi. Mana yang mesti aku bongkar, mana yang harus aku pindahi. Terus sempat terpikir kayak gitu. Jadi caranya mungkin ya pertama kita banyak berdoa aja, kita sering sholat duha, kan itu memperlancar rezeki. Terus kita bangun komunikasi gitu. Terus ya kita buang jauh-jauh mindset kita bahwasannya kalau kerja S1 itu udah langsung enak kerjanya gitu. Enggak sih, enggak kayak gitu. Bagus ini mindset dari Reksi ya. Iya. Ya, benar. Tekankan lagi Pak Andi, perlu dicontoh. Nah, jadi Reksi masih muda ya, masih sekarang kerja udah berapa lama yang sekarang ini? Udah jalan setahun belum ya? Belum sih Pak, masih. Nah, jadi ini kan perusahaan swasta ya. Iya. Apa ada keinginan untuk ya mungkin mencoba lagi atau BUMN pasti. Atau seperti apa nih yang diinginkan? Untuk itu sih sebenarnya siapa sih yang nggak mau ini kan ke arah pekerjaan yang lebih baik. Tapi untuk sekarang sih ingin banyak belajar dulu di tempat yang sekarang. Masih nikmatin yang sekarang dulu ya proses. Tapi ketika ada peluang itu datang, ya ketika peluang itu ya kita harus pandai-pandai menangkap peluang kan. Ya, itu benar-benar karena usia muda lah mungkin ya. Kalau memang ada kesempatan kenapa tidak ya? Yes. Jangan sampai seperti kita contohnya orang lain ya. Jadi ada mungkin yang dia merasa zona nyaman ya. Jadi udah nyaman situ. Dari ya mungkin kelas operator ya sampai dia pensiun. Lama-lama di situ kan, saya udah mau pensiun aja ya gitu. Jadi kan kalau ada kesempatan kenapa enggak gitu kan. Sebenarnya gini sih Pak, Reksi itu berprinsip kalau kita misalnya mau kita pindah kerja, kita harus paham apa yang tentang kita kerjain dulu itu. Ilmunya kita harus tahu di situ bahwasannya kalau misalnya kita melangkah nanti, jangan sampai ilmu kita yang dulu nggak berguna untuk ilmu yang ke depannya, untuk yang tempat kita yang baru. Betul. Jadi kita harus ada dasar dan juga pengalaman, jam kerja, troubleshootingnya itu apapun itulah gitu. Kita melangkah untuk ke perusahaan yang baru itu, bahwasannya kita nggak bisa lagi berkembang di perusahaan itu gitu. Selagi kita masih bisa berkembang, masih bisa belajar, kita harus tetap stay di situ dulu, harus belajar dulu. Udah kita nggak bisa nggak bisa belajar lagi di situ, nggak bisa berkembang, baru kita pindah ke tempat yang lain untuk kita bisa belajar. Sejauh Reksi kepingin berkembangnya di perusahaan seperti apa? Kalau itu ya kita pingin sih, kalau misalnya anak-anak muda nih pingin jadi, cita-citanya pingin jadi manajer pabrik gitu kan, kita pasti pingin. Cuman ya kembali lagi, kalau bahwasannya kita sadar dengan kondisi kita, ilmu kita juga masih minim, tentang pengalaman jam terbang kita juga masih minim. Jadi ya yang pertama ya saya harus banyak-banyak belajar itu dulu gitu. Ada target tertentu, aku 20 tahun lagi harus jadi manajer pabrik. Sebelumnya itu pasti ada. Karena sebelumnya salah satu manajer Reksi sebelumnya yang sekarang sudah bilang ke Reksi gitu, Reksi sebelum kamu umur 40 kamu udah harus jadi manajer gitu. Saya udah buktikan bahwasanya saya bisa. Kalau kamu dengan kondisi kamu sekarang, kamu harus bisa gitu. Apalagi yang nggak bisa kamu bisa. Di tempat kerja kamu sekarang orangnya banyak yang ini, orangnya baik-baik, orangnya nggak pelit ilmu. Jadi apalagi yang kamu ini kan, kamu persulit gitu ibaratnya. Kamu harus bisa banyak belajar di sini. Kalau ada pengalaman lagi, kamu harus bisa cari di luar. Kalau bisa ada kesempatan kamu melangkah, kamu harus melangkah. Gitu. Jangan terlalu nyaman di satu zona itu sampai terakhirnya lupa gitu. Itu sih yang Reksi ingat perkataan itunya. Jadi dulu waktu kecil emang ada rencana cita-cita mau jadi apa? Kalau masih kecil cita-citanya pengen jadi pilot. Oh, pilot. Ini juga pilot ya, tapi pilot pesawat uap. Bener ya? Iya, pesawat ketel uap. Iya, pesawat uap. Bener ya. Jadi sesuai lah ya. Iya, sesuai ya, cita-cita ya tercapai ya. Iya, pesawat aja gitu ya. Pesawat fungsinya mungkin beda.
Karena memang yang namanya cita-cita sama mungkin ya setelah kita dapat kerja mungkin lebih banyak berbeda ya. Iya. Jadi berbanyak beda. Realnya beda mungkin. Beda mungkin ya. Oke, sip. Jadi kayak gimana nih Pak Andi? Ya, pertanyaan berikut yang mungkin bukan pamungkas. Ya, kita mau berapa lama nih? 10, 20 jam lagi? 1 jam lagi, aduh. 1 jam aja karena kita nih masih tes running perdana ya. Iya, Mudah-mudahan kedepannya kita menghadirkan lagi selanjutnya ya. Ya, jadi perlu kita ketahui rekan sejawat bahwasannya kita podcast ini bukan hanya sekedar praktisi dari dunia kerja, bisa jadi dunia pendidikan, dari dunia keartisan, ya kan, seorang entrepreneur, pengusaha itu bisa masuk di sini. Kenapa? Karena kita adalah Polaris. Apa itu Polaris? Podcast, pelatihan dan inspirasi. Jadi, di sini kamu bisa dapatkan inspirasi, pelatihan juga mindset berpikir kita, dan jangan lupa podcast. Dan jadi jangan lupa subscribe dan like terbalik like dan subscribe serta jangan komen jangan komen yang negatif apa ya, komen negatif pun untuk membangun boleh ya. Benar ya. Oke, pertanyaan terakhir ini kan masih lajang nih. Oke, target dari yang seperti apa, bukan target kapan, itu nggak boleh. Target yang seperti apa apakah pengen nyari orang yang calon yang di dunia kerja juga atau ya udah ikut aja. Ya, kalau saya sih yang penting pertama dia perempuan ya. Ya harus dipastikan ya statusnya. Dipastikan melalui KTP, melalui akte. Karena banyak sekarang yang udah kejadian lah ya. Hati-hati. Terus sama ini seiman sih gitu aja. Seiman. Nggak ada yang nggak ada yang khusus ya gitu. Nggak ada yang khusus. Harus orang utility juga. Orang maintenance. Atau yang ngurus ekspor impor. Atau yang rumahnya harus Tanjung Merawa, atau di Binjai, harus di Medan, beda. Enggak sih Pak, kalau misalnya untuk itu sih gimana ya bilangnya? Udah ada calonnya. Udah ada calon. Udah langsung booking ya, tinggal aja. Ini udah DP nih. Dia atau kawan dari mana? Kenalnya dulu di SMP. Medsos, dari SMP. SMP. Dari SMP. Berarti pacaran cukup lama. SMP. Pacarannya enggak? Kenalnya ya. Kenalnya pas SMP. Kenal SMP ya. Bukan langsung kenalan secara cepat enggak ya? Dek, aku suka kau, yuk kawin yuk. Kawin atau nikah nih? Nikah ya. Oke. Jadi udah ada yang serius lah ya saat ini ya. Jadi tujuannya sih udah. Target mungkin kapan yang untuk ininya? Nggak boleh tapi. Belum. Nggak boleh. Boleh. Udah serius. Jangan sampai nanti kan. Kalau lama kali soalnya mungkin di pabriknya Oleo ada juga yang ada sebenarnya ada. Nanti kita bongkar lagi. Ada di Oleo ada perempuannya maksudnya. Ada. Tapi kalau yang seimannya ada. Itu ada. Selama janur kuning masih berkibar. Berkibar. Ya, gitu sih Pak. Oke, baik. Apa kita nih selanjutnya? Kita mungkin tentu saja kita harapkan terbaik untuk rekan sejawat. Ya, benar. Selalu ikuti podcast ini. Kita akan pastinya akan banyak konten-konten menarik. Benar. Ya, bahkan bisa on the road. Sambil di jalan. Benar. Di jalan. Ya, jadi kita nggak melulu. Kita mungkin seperti seperti ke tempat-tempat yang udah siap gitu. Jadi kita langsung aja di situ ya podcast ya. Misalnya apa? Ya, misalnya kita junta di suatu tempat wisata, jadi langsung podcast di tempat. Podcast tempat bisa. Ya kan? Ya. Jadi podcast di mobil perjalanan pulang kerja bisa. Oke, sip. Ini banyak yang mau dikupas lagi ya. Oke, baik. Overall terima kasih Reksi telah datang di podcast kami Polaris. Ini membantu podcast perdana kami. Benar kami. Jadi lebih
lebih banyak lagi ya mungkin Ya. yang akan jadi narasumber kita ya. Iya, narasumber ini karena perdana orang fresh. Oke, Ya. mudah-mudahan kita selalu fresh ke depannya. benar. Ya, terima kasih. Kita tutup. Jangan lupa like dan subscribe di channel ini. Ya, sukses selalu, Ya. Reksi. Sukses selalu rekan-rekan Thank you, belakang rekan-rekan dapur. semua. Ya. Ya. Ini di sini cuma nampak 3 ya, tapi Ya. belakang tuh ada Benar. puluhan ribu ya. Ini Belakang ini. Anggotanya rame. Rame di belakang ini. Mereka udah ketawa-ketawa dia dalam hati. Nanti semua ya. Sobat Polaris. 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 Oh iya, Polaris, kita ya, Polaris. bikin Iya, real iya, dong. iya. Ya. Gimana? Polaris. Polaris. Nah, itu ya. Pol Polaris, dan Laris. Pol dan Laris gitu ya. Ya, 1, 2, 3. Polaris. Polaris. Pol dan Laris. Laris. Bye bye. Bye. Dadah.